Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak As'ad selaku dosen mata kuliah agama. Perkenalkan, saya Nur Aisyah Maharanti Asofa dari kelas R1F. Ingin menjelaskan tentang materi politik dalam Islam. Menurut Imam Al-Ghazali, agama dan kekuasaan adalah dua hal yang hampir sama atau dibilang kembar. Agama sendiri adalah pondasi atau asas, dan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berpondasi niscaya akan runtuh, dan segala sesuatu yang tidak berpenjaga niscaya akan hilang dan lenyap. Di sini maksudnya segala sesuatu yang tidak berpondasi, pondasinya sebagai agama, atau segala sesuatu yang tidak mengikuti syariat agama atau hukum-hukum agama yang sudah dibuat. Kan agama itu pondasi kita, niscaya akan runtuh, dan segala sesuatu yang tidak berpenjaga niscaya akan hilang dan lenyap. Selanjutnya, menurut etimologi, politik adalah, kalau dalam bahasa Arabnya, asiasah, atau adalah mengelola, mengatur, memerintah, dan melarang sesuatu. Itu politik. Selanjutnya, menurut secara terminologi, politik adalah semua yang berhubungan dengan pemerintah dan pengelolaan masyarakat. Selanjutnya, jika kita telaah lagi menurut dari penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa politik dalam Islam berarti masyarakat harus memiliki seseorang yang mengelola dan memimpin mereka ke jalan yang benar, dan membela yang teraniaya dari pelanggar hukum. Dapat disimpulkan dari pengertian politik dalam Islam atau politik dalam perspektif Islam, yaitu segala aktivitas dalam mengelola dan mengatur persoalan publik atau masyarakat harus sesuai dengan syariat Islam. Seperti yang saya bilang tadi, menurut Imam Al-Ghazali, yaitu agama adalah pondasi atau asas, dan kekuasaan adalah penjaganya. Maka segala sesuatu yang tidak berpondasi atau tidak mengikuti syariat Islam niscaya akan runtuh, dan segala sesuatu yang tidak berpenjaga niscaya akan hilang dan lenyap. Maka dari itu di sini dibilang segala aktivitas dalam mengelola persoalan publik atau masyarakat harus sesuai dengan syariat Islam. Itu merupakan bagian dari pengertian politik dalam Islam. Next. Selanjutnya, kita membahas tentang macam-macam politik dalam Islam. Macam-macam politik dalam Islam ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada Siyasah Dusturiyah. Yang kedua, ada Siyasah Dauliyah. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada Siyasah Maliyah. Untuk yang pertama, yaitu Siyasah Dusturiyah, adalah segala bentuk tata ukuran atau teori-teori tentang politik tata negara dalam Islam, atau yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun berbagai macam hubungan yang lain. Selanjutnya ada Siyasah Dauliyah. Siyasah Dauliyah ini merupakan segala bentuk tata ukuran atau teori-teori tentang sistem hukum internasional dan hubungan antar bangsa. Maksudnya, dalam arti lain, politik yang mengatur hubungan suatu negara Islam dengan negara Islam yang lain, atau dengan negara yang lainnya. Selanjutnya, untuk yang ketiga ada Siyasah Ma'aliyah.
Untuk yang siasah ma'aliyah ini adalah politik yang mengatur sistem ekonomi dalam Islam. Menurut Dr. Abdurrahman Al-Maliki yang menyatakan bahwa politik ekonomi Islam ini adalah sejumlah hukum atau kebijakan yang ditunjukkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan primer setiap individu dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan perlengkapan atau kebutuhan sekunder dan tersier sesuai dengan kadar kemampuannya. Untuk itu, semua kebijakan ekonomi Islam harus diarahkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan asasi dan terpenuhinya kebutuhan pelengkap pada setiap orang atau per individu yang hidup dalam negara Islam sesuai dengan syariat Islam. Kayak gitu teman-teman untuk macam-macam politik dalam Islam. Selanjutnya, politik dalam Islam pasti dong mempunyai prinsip. Kita akan bahas tentang prinsip-prinsip politik dalam Islam. Prinsip-prinsip politik dalam Islam ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada musyawarah atau asyurah. Yang kedua ada keadilan atau yang bisa disebut al-adl. Yang ketiga ada kemerdekaan atau kebebasan yang bertanggung jawab atau bisa disebut dengan al-hurriyah. Dan yang keempat atau yang terakhir ada persamaan atau al-musawwah. Baik, itu dia penjelasan-penjelasan dari materi politik dalam Islam. Setelah itu, mari kita membahas untuk materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu toleransi dalam Islam. Kalau toleransinya sendiri, apa sih? Apa itu toleransi? Toleransi dapat diartikan sebagai sikap manusia agar saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan yang ada. Nah, kalau toleransi dalam Islam berarti Islam mengajarkan kita untuk yang pertama, saling menghormati. Toleransi dalam saling menghormati. Toleransi dalam Islam mengajarkan untuk kita saling menghormati perbedaan keyakinan dan pandangan. Yang kedua, kesadaran akan keberagaman. Toleransi juga melibatkan kesadaran akan keberagaman sebagai suatu keniscayaan dalam bermasyarakat. Yang ketiga, ada cinta dan kasih sayang. Islam mengajarkan kita pentingnya mencintai dan mengasihi sesama manusia tanpa melihat perbedaan yang ada atau tanpa melihat latar belakang agama. Jadi, mau sikap kita terhadap nonis atau sikap kita terhadap agama lain seperti Buddha, Hindu dan yang lain, kita harus tetap saling menghormati, mencintai dan saling tolong-menolong. Konsep toleransi dalam Islam. Dalam konteks toleransi antar umat beragama, Islam memiliki konsep yang sangat jelas dan kuat, yaitu tidak ada paksaan dalam agama. Bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami. Ini adalah contoh populer dari toleransi di dalam Islam. Ini terdapat dalam surat Al-Kafirun ayat 6, yaitu lakum dinukum waliyadin. Toleransi dalam Islam ini juga menjadi upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, toleransi ini sangat penting loh. Al-Quran juga menekankan pentingnya toleransi sebagai landasan pokok untuk menjaga hubungan harmonis antar umat beragama. Jadi kita di dalam toleransi dalam Islam itu mengajarkan saling menghormati, saling mencintai, walaupun kita berbeda agama untuk menjaga hubungan harmonis antar umat beragama. Jadi kita tidak terpecah belah nih. Jadi, ketika kita memahami pengertian toleransi dalam Islam, menggali lagi konsepnya, mengenali lagi problematikanya, dan melakukan upaya untuk mewujudkannya, kita bisa membangun masyarakat yang lebih harmonis, adil, dan penuh kasih sayang lagi. Nah, gimana nih untuk pengertian toleransi dalam Islamnya sendiri? Untuk penjelasan-penjelasan toleransi dalam Islam ini, apakah sudah lebih mengerti? Selanjutnya, mari kita lanjut untuk materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu akhlak. Sini saya akan menjelaskan apa sih akhlak itu. Menurut bahasa, akhlak itu ialah bentuk jamak dari kata khuluq
yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat kita. Nah, akhlak ini juga diartikan sebagai ilmu tata krama. Nah, akhlak ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada akhlak mulia atau akhlak yang baik, dan ada juga akhlak yang tercela atau akhlak yang kurang baik, atau bisa disebut akhlak buruk. Akhlak yang mulia adalah berbuat baik kepada orang lain, menghindari sesuatu yang menyakitinya, dan menahan diri ketika disakiti. Contohnya, sopan santun, rela berkorban, jujur, tawakal, adil, sabar, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, yaitu akhlak tercela. Perbuatan akhlak tercela atau akhlak yang buruk ini adalah akhlak yang perbuatan atau perkataannya yang mungkar, serta sikap dan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Allah, baik itu perintah maupun larangannya, dan tidak sesuai dengan akal dan fitrah yang sehat. Contoh, sikap sombong, iri, dengki, tamak, hasad, takabur, ghibah, dan lain sebagainya. Itu merupakan akhlak yang buruk ya. Akhlak terdapat dua macam akhlak, yaitu akhlakul karimah dan akhlakul mazmumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Hal ini karena akhlak adalah fondasi yang penting seseorang yang beragama. Nah, balik lagi yuk. Tadi kan ada akhlakul karimah dan akhlakul mazmumah. Apa sih akhlakul karimah itu? Akhlakul karimah adalah akhlak yang baik atau tingkah laku yang terpuji yang merupakan tanda keimanan seseorang. Sifat terpuji yang dimaksud ini adalah antara lain cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, taat beribadah, senantiasa mengharap ridho Allah, tawadu, taat dan patuh kepada Rasul, bersyukur atas segala nikmat Allah, bersabar atas segala musibah, dan ikhlas karena Allah. Nah, sedangkan akhlakul mazmumah itu adalah akhlak yang buruk atau akhlak yang tercela. Akhlak ini adalah tingkah laku yang tercela atau perbuatan jahat yang merusak iman seseorang dan menjatuhkan martabat manusia. Sifat yang termasuk akhlakul mazmumah ini adalah segala sifat yang bertentangan dengan akhlakul karimah. Antara lain kufur, syirik, munafik, fasik, murtad, takabur, riya, dengki, bohong, menghasut, dan lain sebagainya. Itu dia penjelasan-penjelasan tentang materi akhlak. Ada akhlakul karimah, ada akhlakul mazmumah, dan lain sebagainya. Nah, itu dia dari penjelasan-penjelasan saya untuk materi politik dalam Islam, toleransi dalam Islam, serta perilaku akhlak. Sekian dari video saya Nur Aisyah Maharantia Sofa. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.